Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi hukum asuransi. Kalau di sebelumnya kita baru perkenalan, saat ini kita akan masuk pada materi inti dari hukum asuransi. Kalau kita lihat dari asal katanya, ini berarti kan ada dua unsur. Ada pertama hukum, kemudian asuransi. Nah, kemudian kalau hukum ini teman-teman sudah banyak membahas di materi-materi sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya. Nanti kita akan perdalam lagi terkait apa itu asuransi, landasan hukumnya, macam-macamnya dan sebagainya. Kemudian tidak lupa dalam hukum asuransi ini sebenarnya ada unsur yang tidak nampak tapi perlu kita bahas, yaitu adalah perjanjian begitu. Nah, jadi tetap kita akan sedikit mereview awal, yaitu adalah membahas tentang perjanjian. Baik, saya fullkan saja. Oke. Apa sih perjanjian itu? Nah, kalau menurut pasal 1313 KUHP, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengingatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Jadi boleh satu orang dengan satu orang, banyak orang dengan satu orang, atau banyak orang dengan banyak orang yang lainnya. Nah, itu juga diperbolehkan. Kata kuncinya di sini adalah saling mengikatkan diri, gitu, dengan perjanjian ini. Pengertian lain, ini Prof. Subekti juga menyebutkan bahwasanya pengertian dari perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, jadi boleh satu orang berjanji pada orang lain, berarti ini hanya perjanjian satu pihak, satu pihak yang berjanji pada orang, atau dua orang ini saling berjanji. Nah, jadi ada timbal balik antara dua pihak, gitu. Ini pengertian dari perjanjian. Ada beberapa unsur perjanjian yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah ada perbuatan. Nah, perbuatan ini bukan asal perbuatan, tapi perbuatan yang membawa akibat hukum, gitu. Ada dampak hukumnya jika misalkan perbuatan itu dilakukan tapi tidak sesuai atau tidak dilakukan sama sekali. Nah, itu ada konsekuensi hukum yang menempel di sana, gitu. Yang pertama. Yang kedua, satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Ini berarti subjeknya ya, pelaku hukumnya. Ini kalau pelaku hukum ini boleh individu atau dalam bentuk badan hukum. Nah, begitu. Antar individu dengan badan hukum atau antar badan hukum, nah itu juga diperbolehkan. Kemudian unsur yang terakhir ini adalah saling mengikatkan diri. Nah, jadi saling menyepakati suatu hal, di mana berarti nanti akan ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati, gitu. Ini unsur perjanjian. Kemudian syarat sah perjanjian ini ada beberapa hal. Yang pertama, suatu perjanjian itu disebut sah kalau kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Nah, artinya ada kesepakatan yang itu mengikat untuk dua pihak yang sedang melakukan perjanjian, gitu. Jadi ada kesepakatannya. Si A punya hak dan kewajiban apa, si B punya hak kewajiban apa. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Nah, jadi kecakapan ini maksudnya bukan asal kemampuan apa, tapi kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, jadi istilahnya orangnya sudah paham hukum. Nah, tidak bisa perjanjian itu dengan anak kecil yang tidak paham apa-apa, bahkan
mungkin dengan balita, nah ini tidak bisa karena ada ketentuan disebut sah kalau yang melakukan perjanjian itu adalah memiliki kecakapan hukum gitu. Kemudian ada suatu hal tertentu, ini berarti adalah objek dari perjanjiannya, pokok perjanjiannya apa, nah, ini harus ada. Kalau tidak mungkin kalau kita melakukan perjanjian tapi di dalamnya tidak ada kesepakatan apa-apa, ini juga tidak bisa. Kemudian suatu sebab yang halal, nah ini adalah dalam objek itu, objeknya adalah suatu hal yang halal begitu ya, antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang menyepakati sesuatu gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri satu sama lain antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Ini mereka harus bersepakat untuk mengikatkan diri masing-masing. Kemudian ini terkait asas-asas perjanjian. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkret tersebut. Nah, ini pengertian dari asas hukum. Nah, dalam perjanjian ini ada beberapa asas yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Maksudnya di sini ini adalah masing-masing pihak itu melakukan kesepakatan, melakukan kontrak itu adalah mereka bebas, dalam kondisi bebas, tidak terpaksa begitu. Kemudian yang kedua ada asas konsensualisme. Suatu perjanjian ketika telah terjadi kesepakatan dari sahnya suatu perjanjian ketika telah terjadi kesepakatan dari para pihak. Artinya suatu perjanjian sudah mulai sah ketika kesepakatan sudah terjadi. Kemudian ada asas pacta sunt servanda, yaitu adalah harus ditepati. Sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Nah, jadi ketika sudah ada kesepakatan, maka kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang. Bagi siapa? Bagi pihak yang menyepakati, dua pihak yang menyepakati. Kemudian ada asas etikat baik, perjanjian harus dilakukan dengan etikat baik. Kemudian ada asas kepribadian, yang artinya perjanjian itu hanya mengikat pada pihak yang membuatnya, tidak dapat mengikat pihak lainnya. Berarti ya kesepakatan antara A dan B ya harus dengan A dan B saja gitu. Jadi tidak bisa dialihkan ke yang lainnya, kecuali nanti dalam perjanjian itu disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengalihan perjanjian dan lain sebagainya. Selanjutnya ini berakhirnya suatu perjanjian. Yang pertama ditentukan dalam perjanjian, misalkan kesepakatan kerjasama apa dalam 5 tahun, berarti setelah 5 tahun ya sudah selesai. Kemudian batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti yang menentukan berakhirnya adalah undang-undang. Contohnya apa? Ini contohnya kalau di KUH Perdata pasal 1066 tentang ahli waris, perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu hanya mengikat selama 5 tahun. Jadi ahli waris boleh tidak memecah harta yang telah ditinggalkan oleh yang memberi warisan itu maksimal 5 tahun. Kalau selama 5 tahun, setelah 5 tahun belum dipecah, maka itu nanti berarti akan ada konsekuensi lainnya. Kemudian perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang. Contohnya meninggalnya salah satu pihak atau barang yang diperjanjikan itu musnah. Nah, itu menjadi terhapus perjanjiannya. Kemudian pernyataan penghentian perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak. Contohnya misalkan ada mau mengadakan perjanjian sewa tapi ada masa percobaan, mau sewa 1 tahun tapi ada masa percobaan 1 bulan. Ternyata setelah 1 bulan di stop gara-gara ternyata tidak prospek, nah itu juga diperbolehkan.
Dalam perjanjian ini kita juga harus memahami yang namanya wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi adalah sebuah tindakan di mana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Nah, ini wan prestasi ini diatur di KUHP pasal 1338. Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian yang setelah disepakati itu menjadi undang-undang bagi siapa? Bagi pihak-pihak yang telah membuatnya atau menyepakatinya. 3 keadaan disebut wan prestasi. Yang pertama, ini kalau misalkan dalam hutang piutang ya antara debitur dan kreditur, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi tagihan, misalkan perjanjian hutang, ada pihak yang berhutang tidak membayar sama sekali. Kemudian yang kedua, bisa dia memenuhi prestasi tapi tidak baik atau keliru, tidak sesuai dengan perjanjiannya. Harusnya 1 bulannya misalkan pembayarannya atau angsurannya misalkan 1 juta, ternyata tidak sampai 1 juta. Kemudian memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya, perjanjiannya 1 tahun sudah kembali semua, ternyata misalkan lebih dari itu. Nah, itu juga bisa sebagai wan prestasi. Hukumannya apa? Yang pertama, membayar kerugian yang diterima oleh kreditur. Nah, kalau kreditur ini memiliki atau kena dampak rugi, maka harus dibayar oleh debiturnya. Pembatalan perjanjian, peralihan resiko, kemudian pembayaran biaya perkara kalau misalkan hal tersebut atau wan prestasi tersebut diperkarakan sampai ke pengadilan. Oke, ketika kita tadi sudah membahas sekilas tentang perjanjian, nah ini kita mulai masuk pada asuransi. Saya ingatkan untuk teman-teman, ini nanti di pertengahan dan di akhir itu ada 2 soal yang saya siapkan. Nanti silahkan soal tersebut dijawab nanti di Google Form yang akan kami siapkan. Oke, asuransi. Asuransi itu pengertiannya apa? Nah, ini di KUHD pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Nah, ini berarti ada yang menanggung, kemudian ada pihak yang tertanggung dengan menerima suatu premi. Nah, jadi pihak yang menanggung resiko itu dia dapat ganti berupa apa? Berupa pembayaran premi oleh pihak yang ditanggung. Untuk memberikan penggantian kepadanya karena antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk penggantian kerugian yang disepakati pada waktu penutupan perjanjian bila terjadi kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu. Nah, bukan diseritanya tapi dideritanya. Oke. Ada 3 hal yang menjadi titik poin. Pertama adalah proteksi atau perlindungan. Ini berarti yang dijual oleh pihak penanggung adalah proteksi. Dia akan menjamin atau melindungi resiko, melindungi pihak tertanggung atas resiko yang diterima, kemungkinan akan didapatkan. Kemudian ada risiko. Nah, risiko ini berarti ya bahaya yang terjadi dalam suatu kejadian gitu. Nah, kemudian premi tadi yang kita sebutkan adalah sejumlah pembayaran iuran yang tercantum pada polis atau bukti perjanjian asuransinya. Jadi pertama ada pihak penanggung, ada tertanggung, kemudian ada premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung, kemudian yang diberikan oleh penanggung adalah berupa proteksi. Gitu. Kalau
elemen yuridis dalam suatu asuransi ini ada tadi ya, ada pihak tertanggung, penanggung, kemudian ada kontrak atau perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, kemudian adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, tadi berarti proteksi atau perlindungannya, adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi, ini yang peristiwa yang risiko itu berarti ya, kemudian adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggungnya. Tentang premi ini diatur di Ketentuan Umum nomor 29 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. Premi adalah suatu atau sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Nah, ini berarti premi ini intinya adalah iuran yang dibayarkan per bulannya gitu. Kemudian pembagian asuransi ya, ini menurut ilmuwan Belanda, karena hukum kita ini kan berasal dari hukum Belanda ya, jadi masih ada sangkut pautnya dengan hukum Belanda. Ini menurut para ahli hukum di Belanda, ini asuransi ini ada asuransi kerugian, ada asuransi sejumlah uang. Ini asuransi sejumlah uang ini bisa juga disebut dengan asuransi jiwa begitu. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian di mana terjadi karena ada bencana atau yang lainnya. Ini belum selesai saya tulis. Oke, jadi kalau asuransi kerugian ini ya intinya adalah ganti rugi gitu ya kepada yang tertanggung. Pihak tertanggung itu berarti nasabahnya asuransi gitu, atau yang membayarkan premi ke pihak asuransi. Contohnya apa? Contohnya ya misalkan dia ada pihak yang mengasuransikan mobilnya, nah berarti kalau mobilnya rusak, nah itu bisa ditanggung kerusakannya oleh pihak asuransi. Tentunya itu nanti ada sesuai dengan kesepakatan antara pihak asuransi dengan pihak tertanggungnya ya. Jadi bukan asal semua masalah, tidak, tapi misalkan ini yang ditanggung adalah karena kecelakaan apa saja misalkan, nah, seperti itu. Bentuk kecelakaannya seperti apa, nah misalkan itu juga disebutkan dalam kesepakatan begitu. Kemudian yang kedua adalah asuransi sejumlah uang. Ini disebut juga dengan asuransi jiwa. Asuransi atau pertanggungan sejumlah uang orang yang menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kemudian yang termasuk pertanggungan sejumlah uang, yang termasuk asuransi sejumlah uang ini adalah pertanggungan jiwa, kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini nanti juga akan ada detailnya. Jadi kalau asuransi jiwa ini ya misalkan asuransi jaminan hari tua gitu, jadi diberikan langsung uang. Tapi kalau asuransi kerugian kan berupa penggantian ganti rugi atas resiko yang sedang dialami. Nah, ini ada asuransi menurut pertumbuhan dan perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, kalau secara garis besar ini ada dua asuransi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada asuransi yang sifatnya adalah komersial. Nah, komersial berarti ya ada nilai untung ruginya gitu ya. Kemudian ada asuransi sosial. Kalau sosial berarti itu untuk kegiatan sosial, tidak ada unsur untung ruginya, mencari keuntungan gitu. Tapi kalau komersial berarti kan memang ada tujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Pelaksanaan jenis asuransi ini sepenuhnya tergantung pada para pihak. Artinya tidak ada campur tangan dari pihak ketiga, yaitu adalah pemerintah, kecuali pengawasan. Jadi asuransi ini berjalannya yang swasta itu juga tetap diawasi oleh pemerintah. Itu bisa jadi lewat OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi akan ngecek supaya apa? Memastikan pihak masyarakat yang menjadi tertanggung dalam suatu asuransi ini benar-benar mendapatkan haknya gitu. Kemudian nah ini juga asuransi komersial ini ada dua tadi ya, ini termasuk yang slide sebelumnya penjelasan lebih lengkapnya. Asuransi kerugian ini contohnya adalah asuransi kendaraan tadi, asuransi kebakaran misalkan mengasuransikan ruko tokonya, ternyata tokonya kebakaran, nah itu bisa diklaim kerugian dari kebakarannya. Kemudian tadi asuransi jiwa atau asuransi penggantian uang, nah ini adalah memberi ganti rugi saat seorang ini tidak bisa lagi mencari nafkah. Ada beberapa jenisnya, yaitu adalah asuransi jiwa berjangka, seumur hidup, jiwa unit link, sama dwiguna. Oke, secara sekilas dulu, jadi asuransi jiwa ini intinya adalah dia ganti ruginya itu ketika kondisi seorang itu sudah tidak bisa mencari nafkah. Jadi ketika sudah tidak bekerja lagi. Contohnya ada asuransi jiwa berjangka. Misalkan begini, kalau yang berjangka ini misalkan si A dia mengikuti asuransi jiwa di asuransi B begitu. Nah, kemudian berjangka itu bisa 10 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Misalkan selama 10 tahun ternyata dia membayar premi terus tiap bulan, bayar iuran, tapi ternyata selama 10 tahun itu dia ternyata sehat-sehat saja, tidak meninggal, maka pihak asuransi tidak punya kewajiban untuk membayarkan apapun. Tapi kalau misalkan selama 10 tahun itu ternyata si tertanggung meninggal, nah maka ahli warisnya akan mendapatkan ganti berupa uang, mendapatkan santunan dari asuransinya, yaitu proteksinya dari asuransi dengan sejumlah uang yang telah disepakati di awal gitu. Jadi hanya berjangka. Kalau asuransi yang kedua ini yang asuransi yang seumur hidup, berarti ya perhitungannya adalah seumur hidup. Kemudian ada asuransi jiwa unit link, gabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Jadi kalau asuransi jiwa unit link ini misalkan nih kesepakatan selama 10 tahun bayar premi begitu ya, ternyata orang ini tidak meninggal, tapi ada sebagian uang dari premi itu yang diinvestasikan. Jadi meskipun 10 tahun ini nanti sudah selesai, itu memang tidak dapat ganti rugi apa-apa, tapi dia mendapatkan timbal balik dari investasi, dari sebagian premi yang dibayarkan. Nominalnya berapa? Nah itu tentunya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung gitu. Kemudian asuransi jiwa dwiguna, memberikan santunan jika meninggal dan memberi imbalan jika periodenya berakhir. Ini tidak jauh beda dengan yang unit link. Intinya adalah kalau dalam suatu jangka periode ternyata pihak tertanggung tidak meninggal, maka itu dapat imbalannya di akhir periodenya. Tuh. Kemudian ada yang selanjutnya tadi, kalau yang ini tadi adalah asuransi komersial, ini sekarang adalah asuransi sosial. Asuransi sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Kalau di Indonesia sekarang sudah ada yang namanya BPJS. Jadi yang mengelola adalah pemerintah. Oke. Pembahasan tentang asuransi ini saya beri soal pertama. Soal pertama, silahkan tuliskan perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian berdasarkan 1. Objek yang diasuransikan, kemudian 2. Jumlah uang santunannya. Jadi silahkan dijelaskan perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Ini berdasarkan objek yang diasuransikan, kemudian uang santunan yang dibayarkan kalau
terjadi klaim dari atau resiko yang diterima oleh tertanggung gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko dan kerugian pada asuransi. Nah, ini asuransi ini kan tadi ada unsurnya tadi ya, termasuk risiko ya. Resiko itu apa sih? Resiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Nah, jadi ketidakpastian ya gitu, yang bisa jadi itu akan berdampak pada kerugian. Resiko ini ada dua. Yang pertama adalah spekulatif, yang kedua adalah murni. Resiko ini, kalau yang resiko pembagian ini bukan pada asuransi ya, tapi secara umum. Jadi resiko itu ada dua. Resiko spekulatif berpotensi menimbulkan kerugian akibat kemungkinan terjadinya keuntungan yang sangat kecil. Nah, jadi suatu kegiatan yang kita itu bisa beresiko untuk rugi, tapi juga bisa ada kemungkinan untuk untung. Contohnya apa ya? Investasi, misalkan di sekarang ini lagi rame investasi misalkan di kripto begitu ya. Nah, ini kan harganya fluktuatif, naik turun. Nah, ini bisa untung cepat tinggi, tapi juga bisa rugi dengan rugi yang banyak juga. Nah, ini resiko spekulatif. Yang kedua ada resiko murni. Resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya kendaraan mogok atau rusak. Nah, ini juga masuk ke murni. Jadi bukan suatu hal yang spekulatif. Rugi saja karena suatu peristiwa. Tapi kalau spekulatif ini kan bisa untung, bisa rugi gitu. Nah, kalau resiko murni ini ada dua pembagiannya, ada yang intern dan ekstern. Kalau intern berarti dari diri sendiri. Misalkan lupa belum pompa motornya, ternyata motornya bocor, ini kan risiko intern. Kemudian ekstern, misalkan kecelakaan karena tertabrak oleh kendaraan lain, nah itu ekstern. Kemudian resiko murni ini ada karakteristiknya. Yang pertama ada resiko kematian, kemudian ada resiko hari tua dan resiko kecelakaan. Nah, ini berapa macam resiko murni. Nah, ini ada kematian, hari tua, kemudian kecelakaan. Oke. Baik, selanjutnya adalah sifat perjanjian asuransi. Yang pertama, sifat dari perjanjian asuransi adalah perjanjian pribadi atau personal contract. Contohnya gini, apabila suatu rumah diasuransikan, kemudian ternyata selama masa asuransi ini berganti pemilik, misalkan dijual atau dihibahkan ke orang lain, maka perjanjian asuransi tidak secara otomatis menjadi tetap berlaku atas rumah tersebut bila nama yang tertanggung dalam polis tidak diganti. Nah, jadi kalau namanya asuransi ini pribadi, hubungannya pribadi, jadi tidak ada hubungan dengan pihak lain. Jadi kalau ada rumah yang diasuransikan atas nama A begitu, ternyata selama masa asuransi dipindah gantikan namanya, itu tidak bisa digantikan kecuali kalau dalam perjanjiannya memang disebutkan seperti itu. Nah, makanya disebut sebagai pribadi, personal. Perjanjian sepihak ini ada sifat yang kedua adalah perjanjian sepihak. Jadi seakan-akan hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi, walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis atau dari kesepakatannya gitu. Jadi seakan-akan sebenarnya memang pihak asuransi saja yang dia melakukan kesepakatan, dia akan menanggung risiko yang kemungkinan terjadi oleh pihak yang tertanggung gitu. Kemudian ada perjanjian bersyarat, conditional contract. Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada tertanggung. Nah, ini kan ada syaratnya. Pihak asuransi bayarkan misalkan bayarkan ganti rugi begitu ya kepada pihak yang tertanggung. Syaratnya harus apa?
ya pihak tertanggung juga membayarkan premi atau iuran bulanannya kepada pihak asuransinya. Kemudian ada perjanjian yang dipersiapkan sepihak. Nah, artinya memang di perjanjian itu dipersiapkan oleh pihak asuransinya. Kemudian pertukaran yang tidak seimbang. Nah, ini karena premi yang dibayarkan oleh tertanggung, kemudian ganti rugi yang dibayarkan oleh asuransi ini kan kadang tidak seimbang. Nah, makanya itu uncertainly tidak bisa dipastikan berapa, apakah seimbang tidak. Misalkan bayarnya setiap bulan 100.000 begitu ya, ini bisa jadi kalau meninggalnya nanti dapatnya 1M. Nah, padahal kalau ditabung selama sekian tahun itu baru kena setelah berapa tahun kalau diseimbangkan 1M-nya itu, jadi pertukarannya tidak seimbang. Seperti inilah ini di dunia asuransinya. Dasar hukum asuransi ini diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Ini undang-undang ini yang 2014 ini sebenarnya sudah menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang usaha perasuransian. Nah, ini jadi sudah yang terbaru adalah di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Tujuan lembaga asuransi. Nah, ini ada dua kepentingan di dalam asuransi ya. Jadi pertama, ada asuransi yang bertujuannya adalah ekonomis, ada tujuan ekonominya, jadi untuk mencari untung juga bisa. Seorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia tidak dapat menanggung suatu risiko materi, dengan demikian terdapat fungsi pemilihan risiko dan pembagian risiko. Nah, jadi bagi pihak penanggungnya itu juga akan mendapatkan keuntungan ekonomis berupa apa? Berupa pemindahan risiko. Jadi harusnya misalkan ada ruko dia yang diasuransikan kemudian terbakar, harusnya kan dia yang menanggung kerugian dari kebakaran itu, tapi ternyata ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, ini ada tujuan ekonomisnya. Kemudian ada tujuan sosial. Nah, kalau tujuan sosial ini diharapkan agar korban yang termasuk golongan tidak mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan tanpa suatu sumber penghasilan. Nah, ini tentunya kalau yang tujuan sosial ini bisa dilakukan atau ya memang dilakukan oleh pihak negara. Kalau di sekarang ini ada BPJS. Nah, itu tujuannya memang untuk rakyat yang menengah ke bawah ini tetap bisa mendapatkan hak berupa jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi ada istilah premi, itu adalah iuran yang dibayarkan. Kemudian ada proteksi, berarti perlindungan atau ganti rugi yang dijanjikan oleh pihak asuransi. Nah, ini juga ada yang namanya polis. Polis ini apa? Polis ini adalah janji-janji yang dijual oleh perusahaan dalam suatu kontrak. Surat polis dalam asuransi ini ada beberapa muatannya. Yang pertama adalah hasil pembentukan asuransi. Jadi kesepakatan asuransinya apa? Nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya perjanjian asuransi, penyebutan yang jelas tentang hal dan objek yang dijaminkan, jumlah uang yang tertanggungkan untuk mana diadakan jaminan, ini jumlah preminya berarti ya, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin, mulai dan akhir tenggang waktunya, kemudian uang premi yang harus dibayar si terjaminnya. Oh, berarti kalau yang tadi jumlah uang yang tertanggungkan untuk dimana diadakan jaminan, ini berarti kemungkinan uang yang akan diberikan kepada pihak tertanggungnya dari pihak asuransi gitu. Ini baru yang terakhir adalah yang preminya, polis. Oke, ini adalah pembahasan tentang asuransi yang secara umum ya. Jadi kita belum masuk ke asuransi syariah. Nah, maka setelah beberapa hal tadi kita bahas, ini muncul pertanyaan. Saya minta teman-teman untuk mencoba untuk menelaah lebih dalam lagi, apakah asuransi itu
sama dengan perjudian, karena ada hal-hal yang sekiranya sebenarnya agak mirip, tapi apakah kita bisa samakan antara asuransi dengan perjudian? Nah, silahkan dituliskan, kemudian berikan alasan yang jelas dan tepat dari jawaban teman-teman sekalian. Oke, baik, itu mungkin adalah materi umum dari perjanjian hukum asuransi di Indonesia pada pertemuan yang saat ini, pertemuan ketiga. Nanti akan kita lanjutkan di materi-materi selanjutnya. Baik, saya cukupkan berarti materi hukum asuransi pertemuan ketiga sampai sekarang. Terima kasih. Silahkan dijawab pertanyaannya, kemudian dikumpulkan pada link yang sudah kami berikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.